Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat hari Minggu semuanya. Masih ingat gak sama aku? Nama aku Kak Keisha, aku biasanya ngajar kelas 6 SD. Nah, hari ini aku akan nemenin adik-adik untuk mendengarkan storytelling anak. Tapi sebelumnya, aku mau ajak kalian semua olahraga dulu. Ayo, kita berdiri yuk. Kita mau nyanyi satu lagu, Sing High, Sing Low, supaya kita selalu ingat bahwa dalam keadaan apapun, kita selalu bisa bersaksi dan bercerita tentang kasih Tuhan. Yuk, berdiri yuk. Adik-adik, aku hari ini mau sulap. Tapi adik-adik mesti nurut dulu. Jadi caranya kita merem bareng-bareng 1, 2, 3. Begitu melek, nanti ada surprise buat kalian. Kita coba ya. Merem, kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3. Yah, gak ada. Sekali lagi ya. Merem dulu. 1, 2, 3. Nah, ini dia surprise-nya. Yeay, ada Pri di sini. Halo Pri, kamu apa kabar? Baik, Kak. Gimana rasanya? Kamu udah berapa bulan sih di rumah? Udah 8 minggu nggak sih? 8 minggu. 8 minggu. 2 bulan, lama juga ya. Ngapain aja terus di rumah? Tugas, tidur, makan, tugas, tidur, makan. Kan tapi nggak jadi ujian nasional, nggak usah belajar dong. Tapi tugasnya numpuk juga, Kak. Jadinya tambah banyak. Ya, yang penting kita terus bersyukur karena masih punya kesempatan untuk belajar di rumah ya kan. Banyak loh teman-teman di luar sana yang jadinya nggak bisa belajar sama sekali, kan kasihan kan. Nah, hari ini kita mau dengerin Pak Ferry akan cerita buat kita semua. Nah, tapi sebelumnya, Bro, kita doa dulu yuk. Mau kamu apa aku yang pimpin doa? Oke saja. Ya udah yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau memberkati jalannya ibadah ini agar dapat berjalan dengan baik, agar kami dapat mengerti firman yang akan dibawakan oleh Pak Ferry dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Kamu, papa, mama, kakak, adik, semua sehat. Bahkan pembantu atau asisten rumah tangga pun sehat-sehat semua ya. Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Nah, adik-adik,
sekarang kita akan mendengarkan kisah tentang Filipus di Samaria. Siapakah Filipus itu? Filipus adalah salah seorang diaken. Diaken adalah petugas atau yang mengurusi masalah tentang janda, tentang orang miskin. Nah, itulah tugas diaken. Nah, Filipus suatu hari dia pergi ke daerah Samaria. Ya, katakanlah seperti provinsi lah, Banten atau Jawa Barat begitu ya. Nah, datang ke satu kotanya. Nah, dia mengabarkan Injil di sana. Ajaibnya, banyak sekali orang-orang Samaria yang percaya pada Tuhan Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Rupanya dari orang-orang yang percaya itu ada yang namanya Simon. Siapa Simon itu? Simon itu rupanya tukang sihir, jago sihir kalau orang bilang sekarang ya. Nah, tapi si Simon ini akhirnya percaya juga pada Tuhan Yesus berkat pekerjaan atau pekabaran Injilnya Filipus dan memberi dirinya dibaptis. Nah, satu kali rupanya berita tentang pekabaran Injil di Samaria ini sampai kepada para rasul di Yerusalem. Lalu para rasul mengutus 2 orang, diantaranya adalah Petrus dan Yohanes. Nah, ketika Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, ternyata orang-orang di Samaria yang telah percaya kepada Kristus Yesus belum dibaptis Roh Kudus. Akhirnya dengan menumpangkan tangan, Petrus dan Yohanes membaptiskan orang-orang percaya di sana dan Roh Kudus turun ke atas mereka. Dengan melihat demikian, si Simon yang tadinya penyihir ini merasa aku pengen juga mendapat kuasa penumpangan tangan di atas para murid atau para orang Kristen supaya mereka menerima Roh Kudus. Nah, si Simon ini akalnya dia bilang ke Petrus dan Yohanes, saya bayar pakai uang berapa juga boleh dah, asal kuasa Roh Kudus itu dapat saya peroleh. Nah, rupanya Petrus mendengar itu sedikit marah. Dia bilang, tidak ada kuasa Allah yang dapat kamu beli dengan uang. Binasalah kamu dengan uangmu juga. Simon akhirnya sadar dan bertobat kembali. Adik-adik semua, dari kisah ini kita melihat rupanya Filipus diberkati Tuhan atau disertai oleh Roh Kudus sehingga dia dapat memperoleh keberhasilan dalam pekabaran Injil di Samaria, yaitu daerah yang di luar Yudea, daerah yang di utaranya Yudea, daerah yang dikatakan kafir karena orang Samaria itu adalah orang campuran Yahudi dengan suku bangsa yang lain. Tapi sebaliknya justru orang-orang di Samaria itu banyak yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dan mereka menjadi orang-orang Kristen pertama di sana. Dan juga kita melihat rupanya Roh Kudus berkuasa atas mereka melalui Petrus dan Yohanes sehingga Simon pun dapat menangkan jiwanya karena kuasa Roh Kudus itu. Ya adik-adik, ternyata Roh Kudus tidak tinggal diam ya. Dia bekerja atas kita, anak-anaknya, murid-murid Tuhan Yesus yang mau melayani sesama atau mau melayani dunia ini. Ya, bagaimana dengan adik-adik? Kiranya kalian juga dapat belajar dari kisah ini supaya kita terus kuat di dalam iman pada Tuhan Yesus, supaya kita hidup dalam sehari-hari pun kita dapat mengembangkan lewat belajar kita di sekolah, kita kembangkan semua bakat kita yang kita punya dari Tuhan.
sehingga dari bakat itu kita dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kita. Ya adik-adik, inilah kira-kira kisah Filipus di Samaria. Kiranya menjadi berkat bagi kalian semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Stay safe, stay healthy. Nah, teman-teman, itu dia. Gitu, Pru, tadi cerita dari Pak Ferry. Jadi, Filipus itu ternyata diberkati sama Roh Kudus sehingga dia bisa bekerja dan melayani banyak orang, diberi kekuatan untuk bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita juga bisa kayak gitu ya. Kayak Pru nih kan seneng nari nih. Nah, bisa tuh dipakai talentanya. Dengan kuasa Roh Kudus, Pru bisa nari untuk menghibur orang lain, untuk bekerja dan memberitakan kebenaran. Nah, Pru, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari mana sih? Kisah Rasul 1 ayat 8. Apa tuh bunyinya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu dia tadi adik-adik ayat hafalan kita buat minggu ini. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Kan kita punya banyak waktu nih sekarang. Bisa lah kita hafalin ya, dikit-dikit. Nah, Pru, kalau kamu sendiri, Pru, pernah nggak sih ngalamin dibantu sama Roh Kudus gitu? Karena Kak, pas kompetisi jadi aku baru mau kompetisi sama grup baru aku kan. Terus baru kenal segala macam. Terus kompetisinya lumayan besar gitu kan. Terus panggungnya juga besar. Terus yang lihat juga lumayan banyak. Aku udah mulai deg-degan, mulai takut gak bisa. Terus aku jadinya nyanyi-nyanyi sendiri. Nyanyi ada satu sobatku, biar gak deg-degan, biar gak takut. Diketawain sih, tapi sangat membantu. Jadi aku bisa perform, terus gak lupa apa-apa. Jadi lebih kalem. Wow, hebat ya, luar biasa ya Roh Kudus dalam hidup kita. Oke deh, kalau gitu sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih ya Pru nemenin aku. Dah. Terima kasih, Tuhan berkati.